Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membuat video yaitu tentang menggambar Revit. Nah, pertama-tama tuh kita harus menguasai dulu Revitnya sendiri gitu, template-templatenya. Nah, menggambar dengan Revit ini tuh konsep dari menggambar BIM, yaitu Building Information Modeling. Jadi model atau gambarnya itu mengandung informasi gitu ya. Nah, kenapa kita nggak buat di CAD aja gitu? Padahal kan bisa juga ya, sama BIM juga. Nah, Revit ini tuh udah lebih dari 3 dimensi. Nah, dia tuh populer dari tahun 2008 sampai sekarang gitu. Jadi untuk beradaptasi di pekerjaan juga gitu. Jadi kita harus mempelajari setidaknya Revit gitu ya. Nah, langsung aja ke materinya. Itu ada tampilan awal. Situ ada model, family, essence. Nah, ini model, family. Nah, ini tuh dan yang kita biasa tuh setelah udah buat yang udah kita gambar gitu. Nah, ada di sini biasanya itu apa ya? Jadi dia tuh file yang terakhir kita buka dan kita buat gitu. Sebenarnya kalau nggak buat juga nggak apa-apa, kita ngebuka file lain gitu. Nah, biasanya langsung ada di sini. Nah, untuk model itu apa sih gitu bedanya model sama family-nya gitu. Nah, kalau model itu biasanya si gambar gedungnya. Nah, kalau misalnya family itu si komponen yang ada di dalam gedungnya itu. Contohnya kayak misalnya gambar balok dulu gitu ya. Terus ada kolom misalnya gitu. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat di aslinya gitu ya. Oh. Oke, berarti kita harus keluar dulu. Nah, di sini ini kan ya udah ada tuh model. Nah, dan ini tuh yang udah aku buat gitu. Jadi ada di sini, kita bisa buka kembali gitu. Nah, untuk itu udah selesai kan ini ya, kita lanjut. Ada new project. Ini langsung kita buat baru gitu ya. Jadi ada template-templatenya tersendiri gitu buat Revit tuh. Ada arsitek, struktur, mechanical, dan bukan konstruksi ya sebenarnya, ini ada MEP itu mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, kayak gini kita buka langsung di Revitnya. Nah, kalau saya kan ini udah ada nih semuanya, mechanical, electrical, plumbing, arsitek, struktur. Nah, kalau misalnya biasanya kalau baru tuh belum ada sama sekali. Nah, jadi kalian bisa buka di browser ini nih. Nah, gitu. Jadi langsung ada gitu. Jadi contohnya saya mau buka apa ya? Ini ya. Nah, kita bisa langsung buka. Tapi itu tuh nggak permanen gitu, nggak langsung ada di depan kayak kita mau buat langsung ada. Nah, gimana caranya biar permanen? Kita buka option aja. Terus kalian lihat di file location. Nah, ini misalnya aku mau, misalnya ini belum ada ya, kita hapus dulu. Bisa hapus tuh tinggal pencet aja lalu klik ini. Nah, kan mechanical yang tadi dihapus. Nah, kita bisa tambah lagi kalau mau menambahkan lagi. Ini kita pakai yang metrik ya teman-teman. Oke, nah terus mau diubah lah namanya gitu. Nah, udah deh. Oke, tinggal oke. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita ada Revit interface gitu. Interface tuh kayak tampilan yang ada di dalam Revitnya. Nah, bisa dilihat ya, ini ada aplikasi menu, ada toolbar, ada tab, ada ribbon tabs, ada ribbon temporary. Nah, ribbon temporary itu tuh kita menggambar, jadi ada misalnya kita ngegambarin sesuatu. Nah, di dalam gambar itu tuh ada menunya, tambahan menu gitu sih.
terus ada di sini ada properties palette, terus ada drawing window-nya sendiri ini gitu ya, terus ada project browser, ada view control bar, konteks menu, dan navigasi bar. Nah, dan info center kita lihat langsung di sini gitu. Nah kan ada ya tadi ini, terus ada toolbarnya gitu, terus ada ini ribbonnya, terus ada properties dan lain-lainnya gitu. Nah kok di sini tuh ada yang namanya project browser ya, tapi kok tadi di dalam sini tuh nggak ada gitu, tuh ya nggak ada. Nah caranya tuh kalian tinggal klik kanan aja, lalu ada browser, ada project browsernya, pencet aja, nah langsung ada gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa nambahin gitu. Oke, selanjutnya ada view control bar ini gitu, di bawah sini ada nih, dan konteks menu itu tinggal klik aja, klik kanan, terus ada navigation di sini ya. Nah ini di sini. Sebenarnya ini kalau misalnya mau dihapus juga boleh gitu. Ini bisa disimpan di sini. Bentar, mana ya? Bisa ya? Oh bisa kayak gitu juga. Jadi ini propertiesnya, ini project browsernya. Oke, udah ya cukup. Kita lanjut ke yang selanjutnya, materi selanjutnya. Ada project browser. Nah, ini tuh yang tadi udah disinggung ya, ada tadi kita klik kanan aja, lanjut project browser. Nah, sini tuh aku mau di sini biasanya ya. Oke, propertiesnya kita pindahin ke sini aja. Nah, kita lihat dulu di sini ada view-nya gitu, ada floor, ada lantai, ada plafon gitu, ada 3D, ada section. Nah, setiap templates tuh beda gitu, setiap konstruksi misalnya arsitek, struktur, plumbing gitu. Nah, mungkin kita lihatnya oke, di sini aja kita cobain. Misalnya ini kan plumbing nih, kita buka new arsitek. Nah, arsitektur di sini ada floor plans, ceiling, dan elevation gitu. Nah, kalau plumbing tuh tadi beda kan ya, ada plumbingnya sendiri gitu. Nah, oke, sebenarnya sama aja gitu, cuman di sini ada di view-nya tuh ada plumbing. Kalau di sini langsung gitu ini aja. Nah, selanjutnya misalnya kita mau lihat lagi electrical. Nah, di sini ada lampu kayak gitu ya. Jadi setiap template itu beda gitu. Oke. Untuk selanjutnya ada untuk schedule. Nah, apa sih gitu kalau schedule tuh, ini tuh RAB gitu ya, atau quantity di dalam gambarnya itu sendiri otomatis. Misalnya kolom yang kita pasang gitu, yang terpasang atau dinding yang kita pasang tuh tinggal klik aja gitu langsung terlihat gitu. Nah, kalau sheet itu sendiri tuh tampilan gambar kopnya gitu, gambar untuk di print out gitu. Ya family dan groups tuh ya family yang seperti biasanya, dan grup tuh misalnya grup kolom, grup balok gitu. Oke.
lihatnya ini tuh struktur, berarti kita bukanya misalnya struktur, sama nggak ya gitu, kita lihat. Ini tadi kita buka apa, lupa, struktur. Nah oke, itu sama kan, kayak ada legends, ada schedule, sheet gitu. Oke, setelah itu ada properties. Properties itu yang mana? Yang tadi ada di sini, ini properties. Oke, kita X dulu ini. Nah, di properties itu kalau misalnya kita udah punya denah, kalau di tampak atas tuh ada ini, di tampak samping itu ada ini, dan potongan, lalu properties. Bedanya itu, nah semuanya tuh yang sama tuh hanya ada grafiknya atau grafik, extend, identity data, sama ini tuh itu apa? Itu passing tuh pas tahap pembangunannya gitu. Nah, selain itu tuh di tampak atas tuh biasanya ada underlay gitu. Kalau di sini kan nggak ada. Nah, kalau tampak potongan lebih sedikit gitu. Dan ini ya pun di dalam sininya tuh beda-beda gitu. Dan di tampak 3D tuh biasanya ada kamera. Oke, karena belum punya gambarnya gitu ya, jadi kita mempelajari dulu ini gitu. Nah, di sini tuh saya ada underlay kan. Saya di sini ada apa aja? Oke, sama ternyata ya. Yang bedanya tuh nanti kalau misalnya ada di tampak atas, tampak samping, potongan, dan 3D-nya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya ada apa ini? Draw architecture. Nah, untuk ini tuh kayak kalau misalnya kita, nah kan ini draw architecture, berarti ini tuh yang ada di ribbon arsitek. Nah ini ya, ada pintu, ada jendela tuh. Oke, selanjutnya ada struktur. Ini tuh di sini. Nah ininya beda-beda kan ribbonnya tuh. Oke, selanjutnya ada MFP gitu, mechanical, electrical, plumbing. Nah ini tuh kita carinya di mana? Di sistem ya guys. Jadi kalian bisa masuk ke sistem langsung, ada tuh. Nah oke, ada pipanya gitu kan, dan electricalnya. Oke, untuk selanjutnya ada folder Revit. Nah kalau misalnya kalian kayak mau nyari ini nih kayak gini, kayak tadi itu kan udah ada ya di dalam si ininya tuh, kayak new misalnya. Nah ini di sini gitu. Jadi kalian bisa lihat-lihat lagi gitu ya di file kalian gitu, ada nggak si Revit itu sendiri. Kalau di aku tuh bentar ya, kita cari dulu, ada di sini gitu. Nanti biasanya kalian ada juga kok, ada Revit berapa misalnya di folder C ya. Biasanya kan kalau misalnya download tuh langsung ke C gitu. Oke. Nah untuk misal kalian tuh ini tuh nggak ada gitu, kalian bisa langsung download aja di Autodesk-nya tuh. Oke.
itu ada coba kita lihat dulu ya. Kita lihat di dokumen Revit ya. Tadi itu apa? Oke, sorry. Di mana ya? Autodesk. Data. Oke. Nah, ada juga yang namanya ini plugins. Nah, itu pihak ketiganya gitu, tapi di saya belum dipakai gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian boleh ini boleh pakai gitu, kalian bisa download dulu. Ada nanti tuh di nah kan di sini ya. Nanti tuh ada di sininya tuh ditambahin kayak ada Beam Studio, Beam One, di Roots gitu, nanti ada di sininya langsung. Tuh, jadi kalian bisa tambahin sendiri untuk pihak ketiganya itu. Nah, untuk yang selanjutnya ada Family Revit. Ini tuh tadi sebenarnya udah dijelasin juga nih ya. Nah, untuk oh iya, saya akan menjelaskan ininya dulu. Misalnya ini X nih. Kalian bisa klik aja PP. Nah, langsung ada di sininya. Kita klik VV gitu. Ada juga V 2 kali gitu. Nah, ini tuh untuk mengontrol garis warna tuh, misalnya line-nya, terus warnanya, terus ada transparasinya, dan selanjutnya itu ada kayak half tone tuh bisa jadi warnanya juga jadi abu-abu gitu. Terus ada di sini juga anotasinya, ada modelnya, ada analytical modelnya, dan lainnya gitu, ada filters. Nah, di sini tuh kita bisa mengontrol lines-nya itu. Misalnya kita mau, nah karena belum ada gambarnya, kita misalnya susah gitu memisalkannya. Jadi mungkin itu aja gitu ya. Dan untuk selanjutnya ini yang tadi ya. Oke, itu ini kan udah ada nih di file C gitu ya biasanya. Tadi juga ada kan di di sini di file C gitu biasanya kalian kalau misalnya download. Oke, untuk selanjutnya tadi ada yang VV itu ya. Tadi ada model, annotation, import, dan filters. Nanti kalian kalau misal mau menggambar atap gitu ya. Nah, di atap ini kalian tinggal pencet aja. Terus abis itu langsung deh ada tuh, misalnya kita mencet pintu. Nah, nanti ada pengetahuan gitu bahwa ini loh gitu pintu yang kalian cari gitu. Terus kalian bisa ubah transparasi dan warna dan lain-lain. Selanjutnya ada shortcut tuh yang tadi contohnya ada PP, VV gitu. Nah, itu nanti kalian bisa pelajari aja di sini. Nanti dikasih linknya, oke. Terus tahapan umum menggambar Revitnya ya bisa dari link Revit gitu. Jadi kalau misalnya kita contohin ya, kalau ini biasanya di insert. Nah, ini ada link Revitnya. Kalau misalnya punya file Revit yang udah di download atau kalian bikin, nah ini bisa misalnya ada di AutoCAD nih. Kita cari ya, misalnya ini. Nah, kalian bisa langsung tara gitu, bisa di insert gitu dari AutoCAD atau dari IFC tuh dari aplikasi yang berbeda-beda. Misalnya dari apa ya, ada Archicad gitu, kayak gitu pokoknya disatukan gitu, bisa pakai. Nah, terus kalau misalnya
ini grade and level dan lain-lainnya nanti kita bahas lagi. Nah kalau sheet dan schedule tadi udah dijelasin juga gitu. Oke, untuk selanjutnya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kita lanjutkan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.